Di tengah gurun yang luas dan tandus, kota Mekah berdiri sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan bangsa Arab. Di kota inilah lahir seorang anak yang kelak dikenal sebagai salah satu panglima perang terhebat dalam sejarah Islam. Anak itu adalah Khalid bin Walid, putra dari Walid bin Mughirah, seorang bangsawan Quraisy yang sangat dihormati. Sejak kecil tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan keberanian pada dirinya, keteguhan dan juga kemahiran dalam bertempur. Ayahnya yang dikenal sebagai salah satu pemuka Quraisy terus memastikan bahwa Walid mendapatkan pendidikan terbaik dalam seni perang, strategi, serta penguasaan kuda dan pedang. Ketika muda, Khalid dikenal memiliki fisik yang sangat kuat dan pemberani. Ia menghabiskan waktunya berlatih memanah, berkuda, dan bertarung dengan pedang. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda gagah berani dan dihormati oleh suku Quraisy karena keahliannya dalam pertempuran. Ketika Islam mulai menyebar di Mekah, Khalid termasuk di antara orang-orang yang menentang ajaran Rasulullah dengan tegas. Baginya Islam adalah ancaman bagi tradisi Quraisy yang telah lama mereka pegang. Ketika Perang Badar pecah, Khalid memang tidak terlibat secara langsung. Namun kekalahan besar Quraisy dari pasukan Muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit membuat dirinya merasa geram. Ia bertekad untuk memastikan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Benar saja, saat terjadi Perang Uhud, Khalid bin Walid memimpin pasukan kavaleri Quraisy. Dengan mata yang tajam, ia memperhatikan di mana celah pertahanan Muslim. Ketika pasukan pemanah Muslim meninggalkan posisi mereka di bukit, Khalid melihat kesempatan itu. Dengan gerakan cepat dan taktik yang cerdas, ia memimpin pasukan untuk menyerang balik, menyebabkan pasukan Muslim mengalami kekalahan besar. Perang Uhud pun menjadi kemenangan bagi Quraisy, dan Khalid dihormati sebagai seorang panglima perang. Khalid terus memenangkan peperangan demi peperangan melawan kaum Muslim. Akan tetapi di balik kemenangan itu ada perasaan gelisah dalam pikirannya. Ia mulai memperhatikan bahwa meskipun mengalami kekalahan, Rasulullah dan pengikutnya tidak pernah menyerah. Islam justru semakin berkembang dan kaum Muslim menunjukkan keberanian serta keteguhan yang luar biasa. Khalid menyaksikan bagaimana kaum Muslim tetap teguh dalam keyakinan walaupun mereka mengalami kekalahan demi kekalahan. Dalam hatinya bertanya-tanya, apa yang membuat mereka begitu kuat? Karena itulah Khalid secara diam-diam memperhatikan perkembangan Islam dari kejauhan. Ketika perjanjian Hudaybiyah ditandatangani antara kaum Muslim dan Quraisy, Khalid mulai melihat bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga sebuah kekuatan yang mengubah hati manusia serta menyatukan orang-orang dengan prinsip keteguhan. Walid bin Walid, saudaranya yang telah memeluk Islam, menuliskan surat kepadanya untuk merenungkan arti kebenaran sejati. Surat itu menyentuh hatinya, tetapi ia masih ragu dan hatinya penuh pertanyaan. Titik balik dalam hidupnya terjadi saat Fathu Mekah semakin dekat. Khalid menyadari bahwa kaum Quraisy tak akan mampu lagi membendung gelombang Islam. Dalam keheningan malam, di tengah rasa bimbangnya, Khalid akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah. Bersama Amr bin Ash, ia menempuh perjalanan yang penuh dengan pertimbangan, serta rasa sesal atas apa yang telah dilakukannya di masa lalu saat melawan kaum muslimin. Setibanya di Madinah, Khalid justru disambut dengan penuh kehangatan oleh kaum muslim. Wajahnya terlihat heran dengan sambutan hangat itu. Padahal ia adalah panglima yang selama ini memusuhi pasukan muslim. Saat bertemu Rasulullah, Khalid menundukkan kepala. Ya Rasulullah, aku datang menuju Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Tetapi aku khawatir dosaku terlalu besar untuk diampuni, katanya dengan penuh penyesalan. Rasulullah tersenyum dan berkata lembut, "Wahai Khalid, sesungguhnya Islam menghapus semua dosa yang telah lalu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Dengan perasaan lega dan hati yang tulus, Khalid mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Sejak saat itulah Khalid bukan lagi musuh Islam, tetapi menjadi salah satu pembela utama Islam. Khalid bertekad untuk menggunakan keahliannya dalam membela Islam,
Kesempatan itu datang dalam perang Mu'tah, di mana pasukan muslim berjumlah 3.000 orang harus menghadapi 200.000 pasukan Romawi dan sekutunya. Setelah komandan muslim Zaid bin Harithah gugur, diikuti Ja'far bin Abi Tholib dan Abdullah bin Rawaha, suasana berubah mencekam, panji Islam hampir jatuh. Dalam situasi genting itu, pasukan muslim menunjuk Khalid untuk memimpin pasukan. Ia maju di posisi terdepan dan berteriak, "Jangan mundur, berjuanglah demi Allah dan Rasul-Nya." Seorang prajurit bertanya, "Wahai Panglima, bagaimana kita bisa menang melawan musuh sebanyak ini?" Khalid menatapnya dengan tajam. "Jika engkau percaya Allah, maka kita akan menang. Kemenangan tidak ditentukan jumlah, tapi oleh keyakinan." Khalid langsung menyusun taktik perang untuk menyelamatkan pasukan muslim dari kehancuran. Ia mengubah formasi pasukan yang membuat pasukan Romawi bingung, mengira bahwa bala bantuan muslim telah datang. Berhari-hari mereka bertahan hingga pasukan Romawi mundur. Dengan keberanian serta kepemimpinan yang luar biasa, Khalid berhasil membawa pasukan muslim pulang dengan selamat. Sejak saat itu Rasulullah memberinya gelar Pedang Allah yang Terhunus. Khalid terus berjuang demi Islam. Ia terus menunjukkan keahliannya dalam perang, termasuk dalam perang Riddah. Setelah wafatnya Rasulullah, Khalid berperan penting dalam menumpas kaum murtad dan nabi-nabi palsu dalam perang itu. Ia juga mengalahkan Musailamah al-Kadzdzab dalam pertempuran sengit di Yamamah, menunjukkan keberanian dan keahliannya dalam medan perang. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Khalid memimpin ekspedisi ke Irak dan Syam, menghadapi kekaisaran Romawi yang jauh lebih kuat. Dalam pertempuran Yarmouk, ia kembali menunjukkan kejeniusan strateginya. Meskipun jumlah pasukan muslim jauh lebih kecil dibandingkan pasukan Romawi, Khalid berhasil mengalahkan mereka dengan taktik yang luar biasa. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan Islam di wilayah tersebut. Semua lawan heran bagaimana Khalid bin Walid bisa sangat tangguh. Banyak orang yang ingin menguji kemampuannya. Suatu hari di Persia, Khalid bin Walid duduk berhadapan dengan seorang pemimpin Persia yang ingin mengujinya. "Kami tahu keberanian dan kehebatanmu, tapi apakah kau berani bertaruh dengan maut?" tanya pemimpin itu. Tidak lama berselang, seorang prajurit Persia menyerahkan secawan minuman berisi racun, sambil berkata, "Tidak ada satupun yang selamat dari racun ini." Para sahabat Khalid yang mendengarnya terlihat panik, tapi Khalid hanya tersenyum. Dengan tenang ia mengambil cawan itu, lalu mengangkatnya ke langit dan berdoa, "Bismillahirrahmanirrahim." Kemudian ia menekuk racun itu sampai habis. Semua orang menahan napas melihatnya. Khalid berdiri tegak tanpa rasa sakit sedikit pun. Pemimpin Persia itu terbelalak. "Bagaimana aku masih bisa hidup?" Khalid hanya tersenyum. "Hidup dan mati di tangan Allah. Aku percaya Allah lebih kuat dari racunmu," ucap Khalid. Meskipun sudah dianggap panglima terhebat dan pahlawan besar, Khalid tetap rendah hati. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia justru mencopot Khalid dari jabatan panglima perang. Di tengah perkemahan pasukan muslim, seorang utusan tiba membawa surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid menerima gulungan itu dan membacanya dalam diam. Beberapa perwira mendekat, menanti reaksinya. "Apa isinya, wahai Panglima?" tanya seorang prajurit. Khalid mengangkat wajahnya sambil tersenyum. "Aku telah dicopot dari jabatan Panglima. Abu Ubaidah yang akan menggantikanku." Para prajurit pun terkejut. "Mengapa? Engkau tidak pernah kalah. Umar bin Khattab tidak adil." Khalid menghela nafas menatap pasukannya. "Aku berperang bukan demi Umar, bukan demi jabatan, tetapi demi Allah. Jika Abu Ubaidah adalah pemimpin kita sekarang, maka kita akan taat padanya." Tak lama Abu Ubaidah tiba. Wajahnya tampak canggung. "Wahai saudaraku, aku tidak meminta ini. Aku tidak ingin jabatan ini menggantikanmu." Khalid menepuk bahunya. "Allah mengatur segalanya.
aku tetap di sini sebagai prajurit dan pembela Islam." Setelah dicopot dari jabatannya, Khalid bin Walid menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Cahaya lentera berpendar lembut di dalam ruangan sederhana tempat mereka berbincang. Umar menatapnya dengan tajam. "Apakah engkau sudah menerima surat perintah dariku?" tanyanya. Khalid mengangguk perlahan, wajahnya tetap tenang. Umar melanjutkan, "Tahukah engkau mengapa aku memberhentikan jabatanmu sebagai Panglima Besar Islam?" Khalid tetap diam. Matanya tak menunjukkan kemarahan, hanya kesetiaan yang teguh. Dalam keheningan malam, Umar menarik nafas dan berkata, "Wahai Khalid, aku mencopotmu bukan karena kekurangan atau kesalahanmu. Engkau adalah panglima yang hebat, dan itulah masalahnya." Ia menatap Khalid dengan penuh kasih sayang. "Aku khawatir kemenangan demi kemenangan ini membuat orang-orang berpikir bahwa kejayaan Islam bergantung padamu, bukan kepada Allah. Aku tidak ingin mereka mengagungkanmu hingga melupakan siapa yang sebenarnya memberi pertolongan. Aku melakukan ini bukan untuk merendahkanmu, tetapi untuk menyelamatkanmu, wahai saudaraku." Di malam itu, dua sahabat besar berbincang dalam ketulusan, tanpa dendam, tanpa amarah, hanya demi kejayaan Islam. Setelah tidak lagi menjadi panglima, Khalid tetap setia berada di barisan depan dalam setiap pertempuran. Ia bertarung dengan keberanian yang sama seperti saat masih menjadi panglima. Pasukan Romawi yang menghadapi Muslim tetap gentar melihat kehadiran Khalid di medan perang, meskipun ia tidak lagi memegang komando pasukan. Bahkan Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima baru yang menggantikannya, tetap menghormati Khalid dan sering meminta pendapatnya dalam strategi perang. Baginya, Khalid tetap seorang ahli strategi terbaik yang dimiliki umat Islam. Di akhir hayatnya, Khalid bin Walid berbaring di tempat tidur dengan tubuh penuh bekas luka perang. Dengan suara lemah, beliau berkata, "Aku telah berjuang dalam 100 pertempuran dan memenangkan semuanya. Tapi lihatlah, aku mati di atas ranjang seperti orang biasa. Tidak ada 1 inci pun dari tubuhku yang tidak terkena luka akibat pedang, tombak, atau panah. Aku selalu berharap syahid di medan perang. Namun beginilah takdir Allah." Khalid wafat dalam kesederhanaan, tanpa harta yang berlimpah. Meskipun pernah memimpin ribuan pasukan dan meraih kemenangan besar, ia meninggalkan dunia sebagai seorang prajurit yang setia, bukan hanya kepada pemimpin manusia, tetapi kepada Islam dan Allah. Khalid menutup matanya dengan senyuman, meninggalkan dunia dengan nama yang abadi dalam sejarah Islam sebagai pedang Allah yang tidak terkalahkan.